Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Pasar lagi kayak limbo ya. Beberapa video RR terakhir tentang pasar itu kita ngambil sudut pandangnya makro. Jadi kalian bisa lihat beberapa video terakhir emang udah banyak yang berubah. Kalau pengen nonton rangkumannya ada di video yang ini. Koreksi terakhir 2024, kapan Oktober atau Oktobul. Nah, kalau misalkan kalian tonton di situ bener-bener makro. Kalau sekarang videonya kita fokus hampir sepenuhnya tentang pasar kripto, ada sedikit background dari pasar tradisional, ngomongin sebulan ke depan ada Pilpres AS, terus sama di mana posisi kita sekarang. Kita mau lihat nih, analisis selama pasar ini akan melaju ke beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, kira-kira itu arahnya kita kemana sih? Oke, let's go. Oke guys, jadi kita mulai dulu dari sikon pasar tradisional sebelum ke pasar kripto. Jadi kita mulai dari pasar tradisional yang persiapan pivotnya itu sebenarnya dari kuartal keempat untuk aset berisiko ya kan kita masuk nih di Oktober. Terus nanti kuartal 4 tuh ada November sama ada Desember. Dan pasar saham itu terus menguat. Jadi kalau kita ngelihat dari chart daily-nya dia selama year to date ya dari tahun 2024 ini SPX itu indeks S&P 500 merangkak ke ketinggian barunya dia atau new high biasanya dibilang itu sekali lagi dia semakin merangkak tinggi dan realitanya SPX ini sebenarnya mode up only sejak kondisi likuiditas global tuh membaik di tahap awal kuartal keempat tahun lalu sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat nih kayak 1 year gitu kan setahun belakangan itu memang dari akhir tahun 2023 udah jadi topik yang kita bahas nih di Republik Rupiah selama setahun lalu. Dan sejak itu kalau misalkan dibandingin SPX itu sama Bitcoin itu naiknya sekitar 35%, SPX-nya Bitcoin-nya 140%. Dan dalam periode waktu yang sama itu jelas kalau kita ngelihat di chart berikutnya ada likuiditas global yang bener-bener mendorong gitu kan aset berisiko. Ini fundamental yang kami kalau misalkan kalian rajin nih konsumsi konten RR di YouTube atau di republikrupiah.com website, itu pasti udah familiar banget. Kami sering banget kayak ngomong ini udah kayak kaset rusak. Likuiditas global, likuiditas global. Dan ini kalau ngelihat chart dari yang dibagi nama Thomas, setelah tertidur di tengah tahun 2024, kayaknya kita mulai balik nih ke jalur yang benar untuk ekspansi lagi likuiditas. Dan ini pasti akan jadi berkat ke performa aset berisiko kayak saham dan kripto. Dan sama aja kayak dari bulan Oktober 2023 kita kemarin lihat sampai ke bulan Maret 2024 BTC kemudian tembus all time high barunya di $70.000 yaitu yang akan kita lihat ekspansi lagi. Sepertinya jalur dari chart ini sudah mulai kembali dan heat map yang dirancang oleh Cross Border Capital ini juga jelas, ilustrasinya bagus, menggambarkan dia ada masing-masing benuanya gitu ya, Amerika, Asia, Eropa, dan ini koordinasi global. Jadi bank-bank sentral di seluruh dunia itu memasuki lingkungan kebijakan yang lebih longgar. Dan lebih longgar ini artinya sulit untuk kita tidak merasa bullish waktu alam semesta gitu kan. Kayak ngeliatin itu, wah ada banyak banget ya dukungan dari seluruh dunia. Dan kalau kita lihat dari komunitas yang tradisional anggapannya kayak emas gitu kan, bukan komunitas sih tapi itu jadi terus kayak burung kenari di tambang batu bara untuk tesisnya likuiditas global ini. Bener-bener deh lihat weekly candle-nya gitu kan, karena pasar tuh mulai mencium realita kalau sikon keuangan global dan tujuan akhirnya itu kemana udah pada ngerti. Dan BTC memang rada tertinggal di belakangnya emas. Beberapa bulan terakhir tuh kayak nge-lag harganya, emasnya terus merangkak naik sedangkan BTC-nya masih choppy konsolidasi, nggak tahu mau kemana. Tapi ekspektasi kami Bitcoin itu BTC akan menyalip di akhir tahun sampai tahun depan. Dan karena alasannya denominator mereka kayak melihat nilai emas itu kayak berapa dolar gitu kan, BTC berapa dolar nilainya, itu yang jadi denominator USD-nya sendiri nggak berharga. Dan up only atau up apapun deh namanya, pokoknya dalam periode waktu sepanjang apapun nanti itu nggak ada yang bisa menghentikan laju bullish aset-aset berisiko ini. Dan kalau misalkan ada yang pengen lihat lebih lanjut videonya beliau di akhir pekan lalu ada bahas tentang emas fisik versus emas digital, yaitu si Bitcoin BTC. Nah kemudian
Kenapa dibilang kok bisa, yakin banget sih Min menghentikan laju bullish, tidak ada yang bisa gitu. Karena terlepas dari banyaknya perbedaan nilai nih yang dianut sama kandidat Pilpres AS bulan November nih, nggak kurang dari sebulan lagi ya, nggak ada satupun yang khawatir dengan utang 35 triliun dolarnya Amerika Serikat dan keadaan defisitnya mereka. Jadi sekarang kita masuk nih tadi dari pasar tradisional ke sikon menjelang Pilpres AS. Jadi kalau kita ngomongin soal Donald Trump sama Kamala Harris, sudah ada banyak debat seputar orang yang ngomongin dampaknya kalau Trump menang gini, kalau Kamala Harris gini, dan itu katanya beda-beda ke pasar kripto. Tapi menurut saya, siapapun pemenangnya, Amerika Serikat tuh bakal terus mengarahkan kebijakan finansial mereka yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian, mungkin uangnya yang dibelanjain itu alokasinya beda gitu kan. Misalkan ada macam-macam ya, ada perang, ada pension, ada segala macam. Mungkin alokasinya berbeda, tapi tetap sama aja uangnya itu keluar, tetap dibelanjakan. Karena itu utang dan defisit itu akan terus meningkat. Dan itu nggak perlu deh percaya sama kita, percaya sama RR, nggak perlu. Dengerin aja Badan Anggaran Kongresnya AS yang terus selama 10 tahun ke depan itu dia memproyeksikan defisit bakal naik. Dia bilang katanya manjat dari yang 1,9 T di tahun 2024 jadi ke 2,9 triliun dolar di tahun 2034. Jadi itu yang kami maksud, 10 tahun ke depan nggak ada yang bisa menghentikan laju kereta ini. Dan lain waktu mungkin kita bisa bahas banyak ya, kalau dari sisi makro mungkin nanti dilanjut sama episodenya Beliudi. Pokoknya kita bisa ngeliat dari balance sheet total asetnya, kita bisa ngeliat dari sejarah dan asal muasal semua masalahnya ini juga ada. Kayak dari trade balance-nya AS. Tapi intinya kalian dapat ya, kalau kita ngomongin soal Bitcoin, itu kan dalam konteks ini beda ya sama aset kripto. Kayak Bitcoin, BTC, dan aset kripto lainnya itu, pokoknya BTC itu unik. Karena Bitcoin itu kalau dalam konteks AS makin banyak utang dan makin defisit, itu siap untuk melanjutkan performa dia yang bikin ngiler dibandingkan sama aset tradisional. Siapapun presidennya, nilai USD akan terus merosot dan BTC akan terus diuntungkan. BTC ya. Dan dia belum ngomongin soal altcoin atau aset kripto yang lainnya. Ini ada video yang menarik sebenarnya sih, yang dibikin sama si intern tentang The Great USD Flood. Jadi dia ngomongin pokoknya sekarang apalagi udah ada jalur investor tradisional nih ya yang masuk lewat ETF spotnya Bitcoin. Padahal ini videonya dibuat sebelum ETF itu disetujui dan sebelum itu jadi jalur untuk investor bisa masuk. Tapi kayak versi digitalnya dia bikin video itu waktu Bahteranuh gitu kan, tsunami dolar AS yang hebat. Dan Bitcoinnya itu bisa membantu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngeliat nih bagus sih, karena menarik, dia ngasih tahu betapa USD flood itu semakin banyak yang keluar ya, semakin devaluasi, semakin tidak bernilai, semakin banyak supply-nya masuk ke pasar. Jadi itu sih video yang menarik yang nunjukin kalau BTC itu beda, karena kalau aset kripto lainnya itu lebih kompleks. Dan banyak orang itu melihat performa token meme setahunan terakhir, terus merasa hubungannya itu karena regulasi. Jadi kalau kita ngomongin soal Pilpres AS nih ya, ada benernya, karena regulator itu kalau nggak menyediakan panduan yang jelas dan yang tidak ambigu, proyek yang pengen berbagi nilai, pengen share value sama token holdersnya, itu jadi bakal paling terdampak. Karena mereka jadi bingung kan, apa token ini bisa menghasilkan nilai, apa ini termasuk sekuritas, apa kita bakal digugat hukum kayak proyek-proyek lain yang padahal patuh. Semua ini jadi kekhawatiran yang masuk akal. Dan disitulah baru kerasa nanti dampak siapa presiden yang terpilih. Trump dipandang lebih ramah terhadap kripto. Sementara Harris udah jadi bagian dari administrasi yang agresif sama kebijakan kripto. Dan beberapa minggu terakhir memang si Harris nada bicaranya berubah soal kripto. Tapi entah, cuman kampanye, janji kosong. Kalau Trump menang, saya pikir sih bakal lebih besar kemungkinan lihat aset kripto dengan fundamental bagus, itu bisa bangkit lagi. Kalau Harris yang menang, kurang jelas sih dampaknya gimana. Apa dia bakal memenuhi janji kampanye seputar industri kripto yang baru belakangan minggu ini aja dia omongin, atau dia bakal terus menekan kita sama aja kayak seperti administrasi 4 tahun terakhir. Nah, kalau misalkan kita lihat dari
investor legendaris ya, Stanley Druckenmiller, trader di Wall Street yang nggak pernah ada minusnya tiap tahun. Per hari ini dia bagiin pandangan dia, polling dan pasar prediksi itu semua menunjukkan kalau Trump lebih unggul, lebih disukain beberapa hari terakhir, dan rally harga di pasar kripto itu juga beberapa minggu terakhir tampak mendukung itu. Kalau ketidakpastian Pilpres AS ini bakal kita lewatin ya selama sebulan ke depan, kan setidaknya sampai November tuh. Setelah itu kita bakal punya gambaran lebih jelas nanti tentang 4 tahun ke depan itu nanti BTC kayak gimana, pasar kripto gimana, regulasi kripto kayak gimana, itu bakal lebih terlihat jelas. Tapi intinya kalau misalkan ada yang pengen nonton lebih lanjut itu di YouTube, ada di YouTube-nya Bloomberg Market bagus tentang Stan Druckenmiller, dia ngomongin, dikasih pertanyaan tentang kebijakan Fed, tentang Pilpres AS, dan tentang pandangan dia kayak bullish AI, dia kenapa kemarin ngejual Nvidia, terus katanya kalau nanti koreksi bakal masuk lagi. Silakan tonton di sini, menarik 20 menit. Nah, kalau kita lanjut nih ke poin terakhir ya, sikon dan limbo di pasar kripto. Tadi udah pasar tradisional, Pilpres AS, sekarang kripto. Waktu kita ngelihat BTC ya, kita ngelihat di Bitcoin tuh ya, ada perubahan struktur pasar yang memang jelas sih. Kalau kita ngelihat ke monthly candle-nya, orang tuh kayak makin berani ambil risiko. Seperti yang dibagiin sama investor legendaris Stan Druckenmiller juga. Kalau kita ngelihat grafik chartnya bulanan BTC ya, monthly, itu juga fantastis hari ini. Setelah 7 bulan konsolidasi, BTC akhirnya merangkak menuju all time high baru. Dan sekarang tinggal perkara waktu aja. Kapan all time high baru? Bukan cuman kayak seandainya kita bisa balik ke all time high baru. Nah, kalau misalkan kita lanjut ngelihat, saya ada habis masang cat yang menarik di sini. Karena kalau kita ngelihat perubahan struktur pasar nih ya, dari yang video terakhir waktu kita bahas koreksi terakhir di tahun 2024, itu juga menguat. Karena kan di sana kita bilangnya ada potensi higher high, higher low. Dan saat ini BTC itu sekitar 3% off dari wilayah kisaran range high-nya dia, yang selama ini itu kalau kita lihat ya jadi resistance yang kayak kuat banget. Dan dengan selera risiko, kalian lihat di bagian bawah nih, open interest aggregation. Open interest ini selera orang-orang untuk leverage, untuk kontrak berjangkanya itu mulai mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, naik gitu kan. Dan saya sih nggak bakal kaget kalau orang makin berani, makin ambil risiko. Dan kalau dari chartnya juga tampak bagus dengan higher high, higher low, ya gerakan harga jangka pendek itu bisa gila. Dan gila bukan dalam artian langsung melonjak naik doang. Karena untuk bulls dan bears itu nggak bisa semuanya menang. Kita sering nih ngelihat gerakan harga itu bakal volatil kedua arah. Naik sama turun sebelum kita breakout ke all time high baru. Bisa melonjak ke atas, bikin para bears itu kena liquid. Bisa tiba-tiba menukik ke bawah, bikin yang bulls kena liquid. Jadi jalan ke all time high itu nggak bakal mulus, dua arah bakal kena sana sini. Kalau kalian megang spot BTC, sabar aja. Itulah kenapa saya lebih suka kalau spot, nggak perlu pusing dengan posisi leverage. Dan kalau ditambah nih dengan adanya ketidakpastian dan ketegangan Pilpres AS tadi, memang jangka pendek jadi makin volatil, itu kayak makin mungkin. Cuman kalau kita zoom out dan kita ngelihat secara jangka panjangnya ya arahnya jelas, arahnya tuh ke atas meskipun jalannya nggak mulus. Dan kalau misalkan kalian ingat ya meme yang Oktober atau Oktobul, ternyata bukan lelucon loh. Kalau kita ngelihat dari Delphi ini, dia bagiin secara historis performa BTC di bulan Oktober, itu kita mengikuti jejaknya kok. Kita merangkak perlahan-lahan ngikut dan jadi tambah meyakinkan orang-orang yang merasa bullish di pasar kripto. Jadi itu bukan cuman meme ternyata kalau ngeliat dari saat ini dia geraknya ngikut sama performa historis. Selain itu ada apa lagi? Iya, ada minat ETF spot. Sekarang kita ngeliat di flow. Nah, arus masuknya inflow untuk BTC ETF itu per hari terus menguat ya. Ini kita ngeliat ada gerakan harganya sama ada inflow-nya untuk arus ETF BTC. Dan ini selama beberapa hari terakhir ada tambahan nih miliaran dolar yang masuk ke produk ETF spot BTC. Dan itu jumlah terbesar loh sejak paruh pertama tahun 2024 ini. Jadi kalau kita ngeliat secara total, secara kumulatif, itu udah sampai 20 miliar dolar investor tradisional masuk ke dalam ETF ini. Membuat Bitcoin itu jadi produk ETF yang paling berhasil. Dan permintaan setingkat ini jangan diremehin karena investor tradisional udah masuk dan mereka akan tinggal di pasar ini. Jadi kita tinggal zoom out aja guys, lihat gambaran besarnya. Jangan biarin para bankir-bankir yang pada pakai dasi sama jas ini nyuri koin BTC kita.
Jangan tergocek sama kebisingan di jangka pendek. Nah sebagai penutup aja, mungkin kalau pengen referensi setelah ini udah habis sih materinya, tapi kalau pengen nonton video apa selanjutnya, itu ada video yang kami bikin di YouTube bagus tentang trading meme versus fundamental. Jadi itu judulnya di siklus ini trading meme saja. Nah kalau misalkan kalian nonton, ini menarik karena saya bahas lebih banyak tentang altcoin, aset kripto yang selain BTC, dan kategori-kategori yang disukain di pasar. Tampaknya pasar tuh memberi sinyal kalau mereka tuh suka memes, suka AI, dan ada beberapa nama blockchain layer 1 lainnya. Tapi sejauh ini kalau misalkan kita ngelihat di sini saya ada bagian chart. Nah, terus ini update yang selama 2 minggu terakhir, itu ternyata pengamatannya benar. Semakin banyak return yang berat sebelah ke kategori-kategori tadi, memes, AI, beberapa blockchain L1, 2 minggu terakhir juga itu yang kuat. Dan banyak orang jadi bingung gitu kan, mau beli aset kripto apa nih kalau selain BTC, kalau Bitcoin kan udah jelas. Apa artinya buat pasar altcoin ini ke depannya, dan itu yang udah saya bahas di episode apa siklus ini trading memes aja. Jadi kalian langsung nonton aja sebagai referensi berikutnya. Pokoknya kalau kalian nonton poin-poin intinya tuh saya bilang likuiditas sama utang di pasar itu belum kayak siklus sebelumnya. Apalagi versus banyak banget nih supply token-token baru, ada unlock segala macam. Makanya jadi altcoin terpecah belah, nggak semuanya up only dan ada alt season. Kemudian saya bilang ada harapan nih dari lingkungan makro. Memang kita bakal terbang lebih tinggi pasar kripto, tapi butuh waktu lebih lama juga. Nah kemudian poin berikutnya yang saya bilang itu ini bukan karena orang-orang irasional trading memes, tapi karena motifnya profit. Jadi aset kripto yang fundamentalnya bagus saja rungkatnya sama kayak memes, 50-70%. Kenapa tidak cari potensi yang upside-nya naiknya lebih tinggi? Nah kemudian poin terakhir yang saya bilang di situ adalah saya nggak ngerti nih apakah sehat untuk pasar kripto atau enggak, tapi pasar itu akan memberitahu apa yang disukain. Kita cuma perlu mendengarkan aja. Market itu harus diterima pasar apa adanya, jangan sampai kita mendikte pasar itu seharusnya bagaimana. Jadi itu guys, silahkan kalau misalkan ada yang tertarik, dan untuk video hari ini kalau dirasa bermanfaat jangan lupa klik jempol, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!